kedua, maka makmum tadi itu dapat 1 rakaat bersama imam salam cukup dengan menambah 1 rakaat saja. Tapi kalau ternyata makin jauh sekali sampai ke masjid, imam dah bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua, sudah bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua, maka makmum tadi itu bertakbir Allahu Akbar, niatnya sembahyang Jumat 2 rakaat, tapi yang dikerjakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Diniatkan tapi tidak dikerjakan tapi tanpa niat. Itu siapa? Makmum masbuk hari Jumat pada rakaat yang kedua tidak dapat rakaat pada seketika itu. Masih ada waktu habis lagi. Itu terakhir. Alhamdulillah. Seperti pengajian di malamnya lagi. Assalamualaikum. Apakah boleh diikut ajaran Ibnu Taimiyah? Saya keliru karena di dalam majalah agama sekarang ada yang mengambil rujukan daripada beliau. Jadi macam mana sebaiknya dengan kita yang tidak berpeluang banyak untuk membaca, kita ambil pendapat-pendapat yang pasti, kita ambil pendapat-pendapat yang muktamad, kita ambil pandangan dan pendirian yang tidak membuat kita jadi bimbang dan ragu. Mazhab 4 secara khusus itu sudah diterima oleh umat sejak daripada zaman dulu sampai kepada detik kita sekarang. Keunggulannya, keilmuannya, kefakihannya, kepahamannya, kemuliaannya itu memang betul-betul dapat kita buktikan. Sementara dengan pendapat-pendapat yang lain, satu bukan bid'ah kita, seperti pendapat Imam Ibnu Taimiyah, seperti pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, bukan tidak tuntas, tapi mereka agak ekstrim dalam beberapa masalah hukum. Jadi misalnya seperti masalah ziarah kubur, Imam Ibnu Taimiyah mengharamkan seseorang pergi ke Madinah untuk ziarah Nabi, untuk ziarah kubur Nabi. Suatu benda yang pelik. Jadi kalau kita ke Madinah bukan ziarah kubur, tujuan ke Madinah itu ziarah masjid. La tusyaddur rihal, tidak diperkenankan kamu musafir kecuali ke salah satu daripada 3 buah masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Niat ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi itu tidak boleh. Itu ekstrim, kenapa semacam itu? Bukan setakat itu saja sampai diharamkan. Bahkan kepada orang-orang yang bertawasul kepada Rasulullah oleh Syafi'i dan Wahabi itu dibid'ahkan, bahkan dikatakan boleh membawa kepada ridha atau syirik. Ulama jumhur kita tidak. Ulama kita mengatakan elok, bukan setakat boleh saja bertawassul dengan baginda Nabi dan juga dengan para aulia. Memang kita diberatkan untuk kita berusaha Rasul. Kalau nak jumpa Perdana Menteri, jumpa dia, tak ada masalah. Alhamdulillah Perdana Menteri Datuk Najib pada perhimpunan di mana yang ada problem, yang ada masalah dengan kerajaan, silakan saja. Ini nomor handphoneku dan ofisku terbuka sepanjang hari kepada semua lapisan rakyat. Itu kata beliau. Jadi tidak ada larangan. Macam itu juga makna memang yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Memang betul. Akan tetapi kita siapa dulu, posisi kita, kedudukan kita, kebaikan kita serba terhad dengan segala-galanya. Itu tidak seperti kalau pada waktu kita dengan perantara, kita tidak menias-niaskan dengan makhluk. Kalau pada waktu kita berusaha masuk dengan Datuk Najib, dengan Perdana Menteri, dengan Ketua Pengarah, dengan atasan, Menteri Pertahanan, belum tentu hajat permintaan kita dikabulkan karena kita tidak dikenal. Coba kalau kita pergi jumpa Datuk atau jumpa Tan Sri Perdana Menteri Malaysia, yang pada saat kita pergi ke sana kita bersama dengan mantan Perdana Menteri dahulu, dengan Dr. Muhammad Mahathir misalnya. Itu Datuk Najib segar untuk menolak permintaan kita, sebab kita sudah tak cakap apa-apa, tapi yang bercakap Dr. Mahathir segar juga menolak. Macam itu juga ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad, kemuliaan orang-orang saleh, kabulkanlah permintaanku. Itu gambaran sederhana. Oh, kata mereka tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk. Betul, memang tidak boleh disamakan sebab berbeda antara khalik dengan makhluk. Akan tetapi Nabi kita ajarkan, Nabi kita ajak. Nabi kita ajak doa yang semacam itu. Tak ada masalah dengan kita doa dengan tawassul. Salah pihak tawasul syirik, tentu juga haram.
ulama 4 mazhab 4 mengatakan tidak. Itu saja. Jadi karena itu kita tidak terlalu menyarankan membaca dan mempelajari kitab-kitab Imam Ibnu Taimiyah. Takut kalau kita tidak dapat memfilter, tidak dapat menangkis diri daripada pandangan-pandangan yang membuat suasana jadi tegang, perpecahan kita nak bersatu padu. Kalau seandainya ada orang yang membaca dari semua mazhab atau juga seperti saudara-saudara kita di Malaysia yang lebih condong pada paham Salafi dan Wahabi, silakan saja. Tapi jangan menyalahkan orang. Bertoleransilah dengan suasana keadaan di Nusantara yang dengan masyarakatnya sejak beberapa sekian abad yang lalu bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, lebih aman, lebih selamat. Di samping Imam Syafi'i itu lebih terdahulu jauh termasuk daripada ulama salaf. Imam Taimiyah tidak termasuk, apalagi Muhammad bin Abdul Wahab tidak termasuk. Jadi di segi keunggulan ilmuwan jelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dengan Imam Malik itu mereka berada pada 3 kurun yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Habis bonus ada bonusnya. Lepas isya dan buat solat sunat witir 1 rakaat, boleh apabila sunat tahajud malam itu tambah witir lagi. Nah, witir tidak perlu diulang. Kalau selepas sembah isya sudah buat salat witir yang merupakan 1 rakaat, cuma mereka itu terasa lelah, maka 3 kali bertambah. Buat salat witir 1 rakaat saja. Tak padon, kata mereka. Tadi pagi makan, tengah hari makan, siang makan nasi Koreani dengan nasi goreng. Takkan sudah yang witirnya 1 rakaat, tak kisah. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai witir kita tinggalkan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sembahyang witir itu hukumnya wajib. Nabi kita bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Berwitirlah wahai ahli Al-Quran. Kita adalah ahli Quran, sepatutnya witir jangan kita tinggalkan. Lepas itu bangun untuk melaksanakan salat tahajud, ambil saja sebanyak-banyaknya. Dan dengan witir tidak perlu diulang, tidak perlu dibatalkan, dan juga tidak perlu diulang. Kenapa? Sebab tadi kita bersabda, la witirani bilailin. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pukul 10.